Kasihilah musuhmu. Musuh itu disuruh kasihi kalau Tuhan yang benar. Doakanlah bagi yang menganiaya kamu. Yang menganiaya kita tuh suruh doakan. Ajarannya memang susah, tapi itulah ajaran dan hukumnya, itulah perintahnya. Tertulis jelas. Makanya saya tuh heran sama ajaran Yesus ini. Kenapa ajaran ini tidak diminati? Karena umat-umat yang nggak kenal ajaran ini nggak tahu. Ditutupin, di framing dulu. Jangan pernah baca Alkitab. Karena najis dan haram. Karena di dalamnya sudah dirubah dan dipalsukan. Saya dulu juga menerima itu. Ya. Tapi begitu saya baca ajaran Yesus ini sungguh-sungguh luar biasa. Doakanlah yang menganiaya kamu. Bayangin teman-teman. Susah nggak itu? Susah. Saya juga kalau melakukan itu ya susah. Tapi harus. Mau apapun alasannya. Harus. Karena itu perintah dari Yesus. Karena dia Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu menginginkan perdamaian. Bagaimana caranya bisa berdamai? Dengan memaafkan. Betul nggak? Sepakat nggak? Ya, 77 kali 7 kamu harus memaafkan musuhmu. Tertulis jelas. Teman-teman, saya bukan penghafal ya. Tapi kalau teman-teman bersedia tolong diketik di mana ayatnya bahwa Yesus mengajarkan maafkanlah ya 77 kali 7. Ya, doakanlah yang menganiaya kamu. Ini hebat sekali ajaran Yesus. Susah memang. Karena Tuhan yang benar itu menginginkan perdamaian. Sekali lagi, Tuhan yang benar itu menginginkan perdamaian lewat apa? Maaf. Supaya bisa damai, maaf. Maafkan dia. Kalau sudah ada permaafan yang tulus, pasti ada damai, sukacita. Tapi apakah sama dengan ajaran RT 6 Tuhannya menginginkan perdamaian? Hah? Tidak sama sekali. Ini perbedaannya sekali lagi teman-teman Kristen yang awam. Jadi tidak ada lagi yang bilang Tuhannya sama kok. Tidak. Satu, Tuhan Islam itu bersekutu dengan setan dan iblis. Tuhan kita membinasakan setan dan iblis. Dua, Tuhan Yesus itu atau Allah Sang Sumber itu menginginkan perdamaian dengan cara memaafkan. Betul nggak? Di Islam tidak. Justru ajaran Allah dan Tuhannya Islam ini, jangan pernah berdamai dengan musuhmu. Itu kata ajaran Allah di mana? Surat Muhammad ayat 35. Sekali lagi umat Islam yang ngotot-ngotot Islam, teriak-teriak kesurupan itu nggak tahu isi Quran. Makanya masih Islam. Sekali lagi teman-teman di tapping. Surat Muhammad ayat 35, Allah mengajarkan jangan berdamai. Nggak boleh. Kalau teman-teman Islam yang kafah, ya, merasa, ya, pengikut Allah, kalian harus baca itu. Ikuti perintah Allah. Surat Muhammad ayat 35, jangan pernah berdamai dengan musuhmu. Bayangin teman-teman. Sekali lagi umat Islam nggak tahu isi ajaran Allahnya. Disembunyikan oleh ustadznya ini. Bagaimana kalian bisa halusinasi bilang Allahmu itu Tuhan yang benar? Bayangin teman-teman. Pertanyaannya buat umat Islam. Pantas nggak ajaran Allahmu itu diterapkan di sekolah?
di rumah. Contoh, kalau di rumah, teman-teman Islam yang punya anak, anaknya tuh lagi berantem, nomor 1 dan nomor 2. Ya. Sebagai pengikut Allah yang kafah, kalian nggak boleh mendamaikan. Nah, ini yang mereka nggak pernah baca, teman-teman. Ajaran yang tertulis sebenarnya mereka nggak pernah baca. Ulamanya memframing ajaran kebaikan yang itu sendiri dari hayalan ulama. Nah, saya sudah bisa baca dan saya bisa nunjukkan karena saya sudah baca. Ya. Bagaimana bisa disebut Allah SWT itu Tuhan yang benar? Sementara dia mengajarkan nggak boleh berdamai. Adik kakak lagi ribut masalah warisan, berantem, nggak boleh damai. Kalau kalian itu mau dibilang Islam yang kafah, nggak boleh berdamai. Makanya di negara Islam itu sampai sekarang ada perdamaian nggak? Ayo, di negara Islam yang perang sampai detik ini ada perdamaian nggak? Nggak ada, karena Allahnya mengajarkan tidak boleh berdamai. Surat Muhammad ayat 35. Makanya jadi Islam jangan cuma besar ngomong, baca Quran. Ini alasannya nggak mungkin saya mempertahankan ajaran Tuhan kalian seperti ini. Teman-teman diketik surat Muhammad ayat 35. Allah mengajarkan tidak boleh berdamai sama siapapun. Ayat ini juga saya akan berikan kepada guru-guru Islam yang mengajar di sekolah sekolah swasta dan sekolah negeri. Coba Pak Guru, bisa nggak ini ayat Quranmu ini diterapkan di sekolah? Sanggup nggak Anda? Nah, permasalahannya gurunya sendiri nggak tahu ayat itu. Gimana? Cuman ngaku doang Islam, nggak ada isinya. Sekali lagi buat Pak guru-guru yang beragama Islam yang mengajar di sekolah swasta dan sekolah negeri, ajaran Allahmu dilarang berdamai dengan musuh. Pantas nggak itu diterapkan di sekolah, di murid-muridmu? Kamu lihat muridmu kelas 1 lagi berantem sama kelas 3. Sesuai ajaran Allahmu nggak boleh didamaikan Pak Guru, Bu Guru, nggak boleh. Menurut Anda guru-guru, diterima nggak di hati dan akal Anda ajaran Tuhan kalian ini? Sekali lagi buat guru-guru, kalian mau nggak menerapkan ajaran Allah ini di sekolah untuk muridmu? Mau nggak menerapkan itu? Bahwa murid kelas 1 dan kelas 3 kalau lagi perang berantem nggak boleh berdamai. Tolong diketik surat Muhammad ayat 35 supaya kita ngajarin mereka, karena ustadznya nggak pernah ngasih tahu ayat-ayat yang sesungguhnya. IS Muhammad ayat 35, tolong teman-teman diketik. Coba dibantu ya teman-teman. IS Muhammad ayat 35, ajaran Allah dilarang berdamai. Cek. Suara saya kedengaran? Iya, thank you Ardia. Ya. Sebentar ya, pelan-pelan ya. IS Muhammad ayat 35 dikasih tulisannya. Ya, tidak boleh berdamai. Allah mengajarkan dilarang berdamai. Supaya umat Islam tahu dengan ketikan itu. Ini yang kalian bilang Tuhan yang benar, tidak menginginkan perdamaian. Buktinya apa? Negara Islam sampai detik ini tidak mau berdamai satu sama yang lain. Betul nggak? Di negara Islam itu loh, negara pilihan Allah, berdamai nggak?
Enggak. Karena negara Islam itu menjalankan perkataan Allah. Sesuai surat Muhammad ayat 35. Mereka sampai detik ini nggak berdamai satu sama lain. Perang saudara. Betul nggak? Makanya saya tanya sama guru-guru yang menonton, guru-guru yang beragama Islam. Kalau Anda mengajar di sekolah negeri dan swasta, saya nggak tanya sekolah Islam ya. Ya, muridmu berantem. Kalau kalian mengaku pengikut Allah, nggak boleh didamaikan, Pak Guru, Bu Guru, nggak boleh. Kalau kalian mau disebut Islam yang kafah, itu harus menturuti perkataan Allah. Makanya ayat itu diterapkan di negara apa? Negara Islam. Yang sampai detik ini perang saudara, tidak ada perdamaian. Karena apa? Karena mereka Islam yang kafah, menjalankan perkataan Allah dalam Quran, nggak boleh berdamai. Ya, makanya umat Islam itu apa? Umat Islam di sana apa? Perang saudara. Ya, malu ajaran ini. Benar nggak teman-teman? Negara Islam yang negara pilihan Allah itu lagi perang nggak sampai detik ini? Perang saudara nggak mereka? Perang. Makanya teman-teman Islam setelah saya tunjukkan ayat ini, kalau kalian punya anakmu berantem nggak boleh berdamai. Saudara satu sama saudara lain lagi perang, biarin. Itu ajaran Allah soalnya. Umat Islam mana tahu, cuman teriak-teriak Islam gak ada isinya. Baca Quran males. Mendengarkan ceramah bohong, didengeri, diimani. Nah saya baca. Nah kalau sudah baca, otak saya berpikir main. Ya ngapain saya ngikutin ajaran Tuhan seperti ini? Dan buktinya jelas di negara Islam perang saudara itu. Kenapa mereka nggak berdamai? Karena memang ajaran Allah nggak boleh berdamai. Bisa dibacakan nggak, Miss? Tolong dibacakan. Apa kata Allah di dalam surat Muhammad ayat 35? Bentar, saya belah layar dulu. Apa? Surat Muhammad ayat 35, supaya tahu mereka ajaran Allah yang nggak pernah dikasih tahu Ustadz. Makanya teman Islam, follow saya kalian dapat dalil, follow Ustadzmu dapat garuk-garuk telur. Garuk telur enggak tuh? Kita lihat busuk pula ya. IS Muhammad ayat 35. Oke, saya baca. Perintah Allah 35. Oke. Maka janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai saat bertemu dengan musuhmu. Padahal kamulah yang paling unggul. Allah besertamu. Kurangi pahala amal-amalmu itu adalah. Ini Tuhan yang benar. Hah? Ini Tuhan yang benar. Ngotot ngaku Islam nggak pernah baca Quran. Lah saya kan sudah baca, otak saya main. Masa Tuhan yang benar itu menginginkan permusuhan? Tuhan yang benar itu menginginkan perdamaian. Ya, musuh sama kakak sama adik musuh nggak boleh berdamai. Musuh sama kakak kelas sama manajer sama bos nggak boleh berdamai. Itu ajaran Allahmu yang kalian nggak pernah dikasih tahu yang sesungguhnya. Makanya kalian masih Islam. Ajaran gini kalian bilang Tuhanmu itu Tuhan yang benar ngajarin. Ya, Tuhan yang benar itu seperti di dalam Alkitab. Tuhan yang benar itu menginginkan perdamaian. Dengan cara apa berdamai? Dengan cara memaafkan. Seperti yang tertulis dalam Alkitab.
Maafkanlah 77 kali 7. Doakanlah musuh yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Itu indah sekali waktu saya baca. Berbanding terbalik sama ajaran Islam. Ya. Nah sekali lagi teman-teman, umat Islam yang ngotot jadi Islam itu nggak pernah tahu isi Qur'annya, makanya masih Islam. Untuk urusan beriman otaknya mandek. Sudah dikasih tahu gini ya, sudah dikasih tahu dalilnya ya, otaknya nggak berfungsi untuk urusan beriman. Kan nggak pernah tahu nih. Sudah dikasih tahu otaknya nggak jalan, nggak bisa berpikir. Nah ini Tuhan yang bener apa enggak ya? Kok nggak suka berdamai? Ya? Orang Islam itu untuk urusan beriman otaknya mandek. Untuk urusan beriman ya, nggak jalan nalarnya. Sudah dikasih tahu, selama jadi Islam kan nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah mau baca, males. Sudah aku kasih tahu nih, lo ajaran Allahmu nggak suka berdamai, Allahmu suka bermusuhan. Sama siapa? Sama keluarga, sama kakak, sama adik lagi bermusuhan, nggak boleh berdamai. Di sekolah, kelas 1 sama kelas 3 bermusuhan, nggak boleh berdamai. Makanya bukti yang konkret itu di negara Islam, negara pilihan Allah, perang saudara nggak sampai sekarang? Perang saudara nggak di negara Islam? Perang saudara karena mereka Islam yang kafah, nggak boleh berdamai sama Allah. Mana ayatnya? Surat Muhammad ayat 35. Dan sekali lagi umat Islam nggak pernah dikasih tahu ayat-ayat yang sebenarnya, makanya masih Islam. Aku bilang, kalian Islam follow saya dapat dalil, dapat ayat kebenaran. Kamu follow ustadzmu dapat kebohongan. Kamu follow gurunda-gurundamu nggak dapat ilmu kalian. Tuhan yang benar itu justru menginginkan perdamaian. Sayangnya itu tidak berlaku kepada Tuhannya umat Islam. Tuhannya umat Islam tidak menginginkan perdamaian, nggak boleh berdamai. Makanya negara Islam itu perang saudara sampai detik ini, ya. Karena apa? Karena mereka benar-benar Islam, menuruti perkataan Allah, nggak boleh berdamai. Nah umat Islam yang toleransi, sayangnya yang toleransi itu nggak tahu Islam, nggak tahu sebenarnya ajaran Allah yang tertulis. Sebenarnya mereka kaget. Karena apa? Karena untuk nalar, untuk hati dan pikiran nggak cocok untuk teman-teman Islam toleransi ajaran seperti ini. Betul nggak? Ya, saya kan bilang, kalau kalian Islam yang kafah itu nggak cocok tinggal di Indonesia. Islam yang kafah itu tinggal di negara Islam. Karena ajarannya itu tidak sesuai Pancasila, loh. Ya, itu ayatnya sudah sebagian saya tunjukkan. Kenapa harus sesuai Pancasila? Karena untuk mencapai persatuan Indonesia di dalam sila ketiga harus ada perdamaian. Kalau sudah damai pasti bersatu. Untuk mencapai persatuan harus damai, harus berteman. Supaya terwujud sila ketiga, persatuan Indonesia. Kalau di negara Islam apa? Persatuan umat mukmin. Di luar umat mukmin nggak boleh berteman. Itu ajaran Islam, itu ajaran Muhammad. Abu Daud 4192 kalau nggak salah. Nah ini ngaku-ngaku Islam nggak tahu isi sebenarnya. Makanya saya bilang, dua sosok di dalam Islam itu baik sesembahan maupun rasulnya, nabinya, itu tidak patut diikutin di Indonesia. Nah umat Islam yang toleransi, mohon maaf punten, Anda bukan Islam yang kafah karena Anda tidak pernah tahu isi ajaran Quran yang sesungguhnya. Anda cuman bertumbuh imannya dengan mendengarkan doktrin ceramah bohong.
Ya, makanya kan saya bilang, orang Kristen yang awam kalau nggak bisa kuat imannya, benar-benar mengenal ajaran Yesus, bisa goyang. Kenapa? Karena umat Islam ini menawarkan semua tipu muslihat, semua yang baik-baik. Tapi tidak sebenarnya yang baik itu. Itu cuman apa? Framingan yang baik-baik itu dari ulama. Supaya ditawarkan agama ini indah, agama ini damai. Itu framingan. Paham ya? Makanya tugas saya menyampaikan ini untuk teman-teman Kristen. Selain teman Kristen harus memperdalam ajaran kasih, ajaran kebenaran oleh Yesus, harus tahu ajaran setan ini. Supaya kalau ada framing dan iming-iming itu datang, imannya kuat. Ya? Supaya jangan ada lagi kayak Selin Evangelista. Lahir Kristen puluhan tahun, gak tahu isinya kekristenan. Begitu dapat tawaran iming-iming, framing keindahan, kebaikan, kedamaian dalam Islam, masuk perangkap setan. Coba teman-teman di bawah sudah ini ya, paling enggak gampang dicerna ya narasi saya, tolong diketik ya. Narasi saya ini gampang cernanya atau gimana? Tolong diketik ya. Bahasanya disederhanakan lagi karena otak mereka nggak akan mampu mengkonsumsi. Saya bukan untuk orang Islam, Bang Daniel. Ya, saya untuk teman-teman Kristen. Sekali lagi, saya menyampaikan perbedaan itu untuk teman-teman saudara Kristen saya, supaya mereka tahu kebenaran itu mutlak milik Yesus di dalam Alkitab, ya. Dan mereka harus tahu ajaran iblis yang di sebelah itu, supaya nggak ada lagi, ya, iming-iming itu bisa menggoyangkan mereka. Karena itu cuma iming-iming, framing tentang Islam yang dibalut kebaikan, dibalut kedamaian, bohong. Ya, saya bukan untuk orang Islam sebenarnya, untuk teman-teman saya Kristen, supaya tahu isi ajaran sebelah. Dari tadi kan saya compare ajaran Yesus dan ajaran Al-Quran, yang selama ini Al-Quran itu tidak pernah disampaikan ayat-ayat sesungguhnya. Semua ceramah itu tentang kebohongan, semua dibalut yang baik-baik sama ustadz-ustadz. Ya, makanya Selin Evangelista tertarik dengan kebohongan itu. Dia punya akar pahit sama mantan suaminya, dia punya akar pahit mungkin sama pendeta yang menikahkan kembali suaminya, karena mungkin dia pikir Kristen kan gak bisa menikah ulang. Tapi kenapa suaminya bisa dinikahkan? Karena dia imannya gak kuat, dasarnya gak ada. Datanglah ajaran setan mengiming-iming satu circle sama dia yang pakai syari itu, ya, termasuk sultan-sultan yang mengelilingi dia, yang dia jadi ambasador. Karena vibe-nya lingkungannya seperti itu, dia imannya nggak tahu isinya, gampang lah. Ya teman-teman, sekali lagi tujuan saya, ya, agar teman-teman tahu kebenaran mutlak di dalam Tuhan Yesus dan ajaran setan itu, supaya teman-teman ngerti. Satu waktu ada momen yang kalian dapat iming-iming itu, nggak tahu lewat harta, nanti kalian jadi akan kaya ini itu, karena teman-teman kalian yang baru itu wah syar'i, sultannya itu Islam semua, akhirnya tertarik karena nggak tahu. Nah ini saya datang di situ, dan mungkin banyak teman-teman yang lain seperti itu, ya. Beli kucing dalam karung karena kekayaan, beli kucing dalam karung karena sakit hati, akar pahit sama suami, sama pendeta, sama gereja, ya. Benar nggak teman-teman? Untuk teman-teman yang sudah tahu, kewajiban teman-teman menyampaikan kepada yang belum tahu, terutama di dalam rumah itu loh. Anak, keponakan, saudara yang beranjak dewasa, atau
Yang ada di vibe sekelilingnya itu semua kebanyakan orang-orang RT 6. Ini tugas kita loh. Jangan sampai binasa kan. Kalau kita sudah tahu, kita tidak memberitahu, kita akan ikut binasa. Betul nggak ada ayat itu? Hah? Betul nggak? Tanggung jawab kita. Kalau kita sudah tahu dia mau masuk ke sana, anak kita, saudara kita, sementara kita sudah tahu ajaran itu, kita nggak kasih tahu, kita ikut binasa. Ya, nah ayo, karena di gereja nggak mungkin membahas ini. Di sini itu memang kesempatan untuk saya pribadi mengkonter ajaran setan, bukan untuk diimani. Sekali lagi, bukan untuk diimani. Ya, untuk supaya umat Kristen yang awam tahu ajaran setan itu. Ya, itu dulu teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Tolong dibantu tap dan share. Ya, thank you. Silakan Miss Maria dan Bang Deni.